Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abori dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Angkatan tahun 2021. Di sini, saya akan melaksanakan atau mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dari dosen pengampu Dr. Yan Atur, MPD. Di sini saya ditugaskan untuk mencari KD dari contoh bisa di Google atau mungkin diminta dari teman saya sendiri atau mungkin guru saya untuk dianalisis isinya, lalu dicari bagaimana model pembelajaran yang cocok, lalu dibuatkan sintaks dan juga dibuatkan isi atau mungkin rangkuman kenapa bahwa sintaks ini perlu diadakan dalam pembelajaran ini. Nah, di sini saya menggunakan KD itu menerapkan perintah penggambaran tiga dimensi dari mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Dengan analisis isi mata pelajaran di sini, di mana aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung ini adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam membuat perencanaan sebuah gedung menurut R. Saputra dan R. Abdeni tahun 2021. Sesuai dengan pengertiannya, mata pelajaran ini akan membahas cara penggunaan aplikasi perangkat lunak dan pendesainan dalam pendesainan interior gedung. Nah, perangkat lunak yang dipelajari ini seperti AutoCAD dan SketchUp. Dalam pembelajaran sendiri disampaikan dalam bentuk teori dan praktek. Adapun dalam teorinya biasanya berisi tentang dasar-dasar perintah aplikasi gambar, juga penggunaan aplikasinya, serta teori perancangan interior gedung. Nah, sedangkan dalam praktiknya sendiri akan menerapkan dasar-dasar perintah gambar tadi dan teori perancangan interior gedung. Nah, contoh dari teori ini bisa ketika menerapkan, kan di sini membahas kompetensi dasar menerapkan perintah penggambaran tiga dimensi. Nah, dalam teorinya sendiri yang akan dibahas adalah pertama, apa itu gambar, apa itu garis, apa itu titik. Biasanya diawali dengan dasar-dasar pengetahuan dasar di mana dia akan membangun pengetahuan dari studi tersebut. Lalu diajarkan perintah-perintah dasar dari aplikasi yang akan digunakan. Nah, aplikasi yang digunakan ini biasanya bermacam-macam juga. Mulai ada yang dari SketchUp, atau mungkin ada yang menggunakan AutoCAD, atau mungkin ada yang menggunakan Revit, dan juga ArchiCAD. Nah, di sini saya sendiri mencantumkan hanya AutoCAD dan SketchUp. Namun, sesungguhnya ada lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi gambar yang bisa digunakan untuk pembelajarannya. Nah, sedangkan dalam prakteknya sendiri, sini akan mengadakan guru pendidik sendiri akan menerapkan dari teori-teori dasar-dasar perintah aplikasi gambar yang sedang dilakukannya agar peserta didiknya bisa mengikuti dengan cara mengikuti juga dengan laptopnya sendiri atau mungkin ketika membuka aplikasi gambar itu sendiri. Nah, dari peserta didik tersebut akan mengulangi perintah-perintah yang sudah diajarkan dari pendidik sehingga bisa perintah-perintah aplikasi gambar tadi yang sudah digunakan akan lebih melekat pada ingatan dari peserta didik. Nah, adapun model pembelajarannya, di sini saya menggunakan Discovery Learning dan Project Based Learning, di mana mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang membutuhkan keaktifan peserta didik dalam meneliti pengetahuan yang sudah ada. Karena kebanyakan materi yang diajarkan ini akan berbentuk pengulangan-pengulangan, karena berupa penggunaan aplikasi yang membutuhkan sebuah pengulangan untuk membentuk sebuah kemahiran, juga membutuhkan pemahaman akan konsep dari perancangan interior gedung itu sendiri. Nah, untuk itu, menurut saya, pembelajaran yang akan dilaksanakan lebih cocok menggunakan project based learning dan discovery learning. Nah, project based learning sendiri itu merupakan model pembelajaran atau pendidikan yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual lewat kegiatan yang lingkungan, menurut Ford tahun 2010. Sedangkan, menurut Shibuya dan kawan-kawan tahun 2019, model pembelajaran discovery learning ini ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui pendapat dengan berdiskusi, membaca sendiri, dan mencoba sendiri agar siswa dapat belajar sendiri, sehingga lebih berpusat kepada student center learning, bukan teacher center learning. Nah, dengan menggabungkan dua pembelajaran ini, di mana discovery learning akan lebih efektif ketika dilakukan pada pembelajaran teori, sedangkan project based learning akan lebih efektif pada pembelajaran prakteknya. Contohnya dalam pengimplementasian discovery learning adalah ketika
awal pembelajaran dari guru atau pendidik akan membentuk atau mengkelompokkan beberapa siswa secara acak dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, di situ guru akan atau pendidik akan membahas suatu materi yang mana materinya ini akan melibatkan siswa untuk bisa didiskusikan atau bisa lebih diteliti. Sehingga ketika pendidik menyampaikan materi dalam bentuk dasar-dasarnya, nah siswa-siswa ini atau peserta didik ini akan lebih mendalami dengan menggunakan media-media pembelajarannya untuk lebih mendalami atau menganalisa dari lebih banyaknya fitur-fitur atau lebih banyaknya hal-hal yang bisa didalami dari pengetahuan tersebut. Misalkan di sini tentang menerapkan perintah penggambaran tiga dimensi. Dalam penggambaran tiga dimensi dalam suatu aplikasi tentunya ada beberapa perintah-perintah yang secara umum bisa dilaksanakan. Namun ada juga perintah-perintah dasar yang lebih teliti, yang lebih tujuannya itu lebih untuk suatu penggunaan yang lebih teliti, lebih rinci untuk suatu kegiatan penggambaran. Nah, di situ peserta didik akan mencoba untuk meneliti kira-kira perintah-perintah yang lebih memudahkan dalam penggambaran dalam proyek-proyek yang akan diberikan oleh pendidik tersebut. Sedangkan lalu ada project based learning, di mana project based learning ini kan pembelajaran dengan menerapkan proyek sebagai pembelajarannya, di mana pendidik akan memberikan tugas sebuah proyek kepada para peserta didik untuk dilaksanakan selama pembelajaran. Jadi bisa dilaksanakan entah dari awal pembelajaran atau awal waktu terjadinya pembelajaran sampai akhir waktu pembelajaran, yang pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sehingga ketika pertemuan-pertemuan pertama sampai akhir itu berisi tentang laporan-laporan dari progres peserta didik dari proyek yang diberikan. Misalkan kalau dalam penerapan perintah penggambaran tiga dimensi, biasanya untuk proyek based learning-nya akan berupa tugas proyek pembuatan dari bestek atau gambar kerja sebuah rumah sederhana, di mana nanti peserta didik akan ditargetkan mulai sesuai dengan tanggal-tanggalnya, itu dengan tugas-tugas dalam penggambarannya. Misalkan di tanggal, entah di bulan Januari minggu pertama, peserta didik harus mencari contoh atau mencari contoh dari ukuran suatu rumah sederhana. Entah itu bisa dari brosur, atau itu Google, dan lain-lain. Nah, lalu di minggu keduanya, Januari, di situ peserta didik diharapkan membuat denah atau membuat setidaknya beberapa gambar kerja dari hasil contoh brosur yang sudah diadakan. Lalu di minggu-minggu selanjutnya dilaksanakan lebih intens lagi dari proyek-proyeknya sehingga sampai menjadi sebuah proyek gambar besar yang berisi dari denah tanpa potongan tiga dimensi dari proyek tersebut. Nah, lalu di sini ada isinya sintaks pembelajaran dari KD penerapan penggambaran tiga dimensi. Nah, di sini saya menggunakan sintaks pembelajaran dalam waktu pertemuannya itu 180 menit. Di mana di dalamnya sendiri, di dalam waktu pendahuluan, lebih menekankan nilai-nilai karakter religius, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, dalam kecakapannya di sini lebih mengutamakan komunikasi, dikarenakan masih awal pembelajaran dan masih perlunya dibangun suatu komunikasi antara dari pendidik pada peserta didik. Di sini guru akan memulai pembelajaran dengan berdoa, lalu guru memberikan motivasi serta menyemangatkan pada para peserta didik. Lalu juga memberikan informasi-informasi tentang materi yang akan diajarkan. Lalu di kegiatannya, di inti kegiatannya, di sini peserta didik akan mengamati, menanya, identifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menalar, atau mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Di sini nilai karakternya akan lebih ke dalam disiplin-disiplin atau kejujuran dalam mencari ilmu. Seperti yang pertama, guru akan meminta peserta didik untuk membaca kembali materi pertemuan minggu lalu. Lalu guru itu akan membentuk kelompok kecil dari peserta didik untuk diskusi dan pengerjaan tugas proyek. Lalu dilanjutkan kembali untuk guru menjelaskan materinya, mulai dari PowerPoint-nya, serta penerapannya ketika dalam software-nya.
saja. Lalu di sini yang diungkapkan dari utama tahun 2020, sintaks ini merupakan keseluruhan alur atau urutan kegiatan pembelajaran. Sintaks pembelajaran merupakan susunan pembelajaran dari awal jam pelajaran sampai akhir jam pelajaran yang akan dilaksanakan secara berurutan agar bisa sesuai dengan hasil yang diharapkan untuk model pembelajaran yang diterapkan. Nah, untuk discovery learning yang fokus pada pembelajaran dalam diskusi dan keaktifan siswa, cocok dengan peserta didik dari SMK, yang mana pada usia-usia ini, peningkatan kemampuan berpikirnya sudah sampai pada critical thinking yang semakin kuat. Coaching sendiri merupakan suatu model atau pendekatan yang inovatif yang mendekatkan belajar konseptual lewat kegiatan yang lingkungan dengan kota 2010. Nah, pembelajaran praktik ini akan menggunakan pembelajaran ini karena perlu adanya perkembangan keahlian dari peserta didik sendiri yang tentunya dengan arahan pendidik sebagai orang yang berpengalaman. Dikatakan nantinya siswa SMK nanti akan menjadi seorang pekerja ketika lulus nanti. Kemudian dari saya, jika ada saran atau masukan bisa di chat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.